Nah, cara tersimpelnya, cara kita menjaga lingkungan lewat makanan adalah menghabiskan makanan. Kalau mau dilihat nih ya, Kak Susan ya datanya, sebenarnya sampah yang paling banyak di Indonesia itu adalah sampah limbah makanan. Makanan yang tidak kita habiskan, atau dalam setahun itu beli 2 baju itu sebenarnya cukup ya. Kalau Desa mungkin pas hari raya aja ya, Idul Fitri, Idul Adha itu cukup. Tapi gara-gara pergeseran budaya, teknologi, informasi itu tadi, dengan satu kalau baju ini udah ku posting, besok nggak boleh pakai baju yang sama, akhirnya kan mendorong kita untuk fast fashion itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Wanita dan Islam. Halo Tribuners, hari ini bersama saya Susan akan membahas tentang kesalehan lingkungan. Sudah hadir bersama saya hari ini Mbak Dita Anis Jafani dari Gus Durian Surabaya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Susan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih semangat ya di Ramadan yang ke-24. Iya. Udah ada yang bolong. Oh pastinya. Iya. Tapi kerasa cepet ya kayaknya Ramadan tahun kali ini. Ya betul, tahu-tahu udah hari ke-24 dan minggu depan ya kita udah lebaran. Nah hari ini Mbak Dita kita akan membahas tentang kesalehan lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya maksudnya kesalehan itu seperti apa nih? Oke. Kesalehan lingkungan. Dari awal nih bahasa yang kita gunakan memang kosakata agama udah ya, soleh gitu. Soleh ini kan merujuk kepada orang yang taat, yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya, yang itu tercermin dari perbuatan dan amalnya yang memang sesuai dengan pedoman-pedoman agama. Sedangkan lingkungan, sederhananya lingkungan itu kan semua yang ada di samping kita gitu ya. Kita bernafas hari ini gitu kan, kita bisa merasakan udara Surabaya, itu sudah termasuk lingkungan. Jadi kalau mau disimpulkan, kesalehan lingkungan memang adalah orang-orang yang taat, yang menjalankan ajaran agamanya khususnya dalam konteks penjagaan lingkungan. Menariknya nih Mbak Susan, semua agama termasuk Islam, termasuk adalah agama yang memang menekankan kita untuk menjaga lingkungan. Dan ini sudah tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak narasi-narasi yang mendorong kita untuk menjaga lingkungan. Misal, wala tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya udah clear ya dalam Islam. Kalau kamu ngaku orang Islam, jagalah lingkungan. Gitu. Nah, mengapa ini kesalehan lingkungan tuh penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena kan biasanya ya udahlah ya, mengalir aja menjalani kehidupan menjaga lingkungan yang biasa. Tapi kenapa harus dengan kesalehan? Karena menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ibadah. Dalam Islam kan ya Mbak Susan ya, kita tuh menyentuh dua aspek ya, aspek vertikal dan juga horizontal. Aspek vertikal ini adalah hubungan kita dengan Allah, atau yang biasa disebut dengan hablum minallah. Tapi selain itu juga ada aspek horizontal itu tadi. Pertama, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, atau yang biasa disebut dengan hablum minannas. Hablum minannas. Kemudian juga ada aspek kita dengan lingkungan yang disebut dengan hablum minal alam. Nah, kenapa orang yang beriman tadi harus menjaga lingkungan atau kita harus soleh gitu ya menjaga lingkungan? Ya karena itu tadi. Sebenarnya mestinya semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita patuh, taat itu tadi, menjalankan perintah kita kepada Tuhan yang aspek vertikal itu tadi, juga tercermin dari aspek horizontalnya. Dengan apa? Kalau ke sesama manusia misal kita makin empati. Tapi kalau kepada alam, ya kita menjaga alam. Kan rada lucu nih ya,
kita mengaku beriman, taat kepada Tuhan, tapi perbuatan kita justru misal merusak alam. Atau ya kita tidak bisa berempati itu tadi. Nah, itu kan lucu. Kalau aku sih sederhananya gini sih, Mbak Susan. Kita sebagai muslim kita kan wajib sholat Ya. 5 waktu. Dan untuk sholat itu kita harus wudhu. Untuk wudhu kita butuh Air. air yang suci dan juga bersih. Gimana caranya kita bisa dapat air yang suci dan bersih? Ya harus jaga lingkungan. Itulah kenapa kita harus memiliki kesolehan lingkungan itu tadi. Karena untuk beribadah saja ya kita membutuhkan lingkungan. Bahkan gak cuma dalam Islam loh ya sebenarnya gitu. Misalnya air. Kayaknya hampir semua agama juga menggunakan air sebagai sarana ibadah. Ya kan? Kalau Islam itu tadi misal dengan wudhu. Kalau Katolik sama Protestan dengan baptis. Begitupun dengan agama-agama yang lain. Sejauh ini ketika saya bersinggungan juga dengan teman-teman komunitas iman, saya tidak pernah menemukan narasi di agama manapun yang menyuruh kita untuk merusak alam. Tapi justru sebaliknya kan, ayo kita jaga alam. Nah, hubungannya antara kesalehan individu dan lingkungan itu seperti apa? Kalau aku sih gampangnya ya balik ke yang tadi itu ya. Ketika kita mengaku nih sebagai seorang hamba yang taat, mestinya perbuatan kita selain mendekatkan diri kita kepada Tuhan, juga mendekatkan kita kepada alam. Kalau dalam bahasanya sufi nih ya, Tuhan itu kan ada di mana-mana. Bentuknya pun, kalau kita nggak tahu ya bentuk Tuhan, tapi kita pun juga bisa menghayati gitu kan ya, dari pohon yang rindang, pohon saja bisa memberikan banyak manfaat gitu kan kepada kita dengan kerindangannya, memberikan keteduhan, dengan air yang itu tadi gitu ya, dengan adanya pohon, itu kan sebenarnya juga perwakilan bagaimana kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Ya kan kita nalarnya kan harus begitu gitu ya, gak bisa langsung yang Tuhan gitu. Menatap matahari aja kita gak mampu gitu ya, apalagi mau melihat dalam tanda kutip wajah Tuhan gitu kan. Ya kalau aku pribadi kenapa sebagai individu kita harus mempunyai kesolehan lingkungan, ya karena itu tadi gitu. Kalau kita mengaku kita adalah orang yang beriman, ya kita juga mestinya menjaga semua ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu kan gak cuma manusia ya, meskipun kita nih, ya ini sih yang juga jadi PR kita ya sebagai manusia. Karena kita dicap sebagai Khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi, paling sempurnanya ciptaan, kita nih sering ya melegitimasi bahwa kita boleh nih menggunakan alam ini sesuai dengan kebutuhan kita. Boleh kita apa-apain. Tapi kan ya nggak gitu juga, ada batasan-batasan lainnya. Bahwa terlepas kita juga punya hak untuk menggunakan alam, tapi alam pun juga punya hak gitu ya untuk mendapatkan haknya. Ya apa? Ya kita jaga itu tadi, kita rawat, nggak asal tebang sana sini dan lain sebagainya. Nah kalau contoh kecilnya aja misal di rumah atau di lingkungan kerja itu seperti apa untuk menerapkan kesalehan lingkungan ini? Kalau di lingkungan kerja, ini kalau di lingkungan kantor ya sebenarnya pertama kita menghemat energi. Nah kalau teman-teman tahu, energi ini sampai saat ini kita kan masih menggunakan energi yang tidak terbarukan, pakai batu bara yang di masa tertentu pasti akan habis. Mestinya kita kan punya awareness gitu ya, karena ini tidak akan ada selamanya, sedangkan kita pasti berharap anak cucu kita nanti kelak juga akan menikmatinya. Ya pertama kita harus berhemat ya. Kalau tidak butuh ya dimatikan. Kalau misalnya nih ada solusi-solusi lain yang mendekatkan kita untuk menjaga lingkungan, misal nih sekarang kan juga udah banyak ya di perkantoran yang sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau lain sebagainya. Sebenarnya kan itu alternatif yang bisa kita gunakan dan juga bentuk pertanggungjawaban kita sebagai Khalifah fil ardi itu untuk menjaga bumi. Itu kalau di lingkungan kerja ya, sesimpelnya tuh itu. Tapi kalau untuk di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, menurutku ya yang paling dekat itu adalah urusan makanan. Mumpung Ramadan juga ya.
Makan. Nah, kalau ngomongin kerja mungkin kan gak semuanya ada di level sedang bekerja. Tapi kalau ngomongin makanan, semua makhluk hidup pasti butuh makan. Nah, cara tersimpelnya, cara kita menjaga lingkungan lewat makanan adalah menghabiskan makanan. Kalau mau dilihat nih ya, Kak Susan ya datanya, sebenarnya sampah yang paling banyak di Indonesia itu adalah sampah limbah makanan. Makanan yang tidak kita habiskan, pernah gak sih kita mikir gitu ya, misal kita ke restoran, kan gak semuanya tuh makanannya dihabiskan. Kemanakah gerangan perginya makanan yang tidak dihabiskan itu? Ya tentu ke tempat sampah. Dan mirisnya, sampah makanan ini juga amat sangat berbahaya karena dia mengandung gas metana yang bisa dampaknya juga menghasilkan gas rumah kaca gitu. Awalnya kita kan kayak sepele banget ya, cuma makanan dan lain sebagainya. Tapi kalaupun mau ditarik lebih dalam lagi ya urusan makanan ini, misal mau ditarik ke urusan air itu tadi ya, kita nih memang adalah manusia ini adalah makhluk ironi. Di lain sisi ada saudara kita yang kekurangan air bersih. Sedangkan kan untuk bisa makanan itu ready di hadapan kita, kita kan mestinya juga bertadabbur ya, mikir gitu kayak mulai dari petani yang menanam, berapa banyak air tuh yang digunakan ya untuk mengairi sawahnya. Bahkan ketika panen berapa banyak tenaga yang dikeluarkan ya untuk memanen. Ketika dipanen pun juga masih menggunakan bahan bakar ya untuk mengangkut dari ke rumah gitu ya. Dari rumah pun masih harus ke pasar sampai dijual. Ketika dijual, dibeli, kita olah, udah ready nih jadi makanan di depan kita, kita buang. Di lain sisi banyak saudara-saudara kita juga yang kelaparan. Aku ingat banget ada satu buku yang jadi pedoman aku banget ya urusan lingkungan ini. Judulnya tuh Merusak Bumi dari Meja Makan. Karangannya M. Faizi. Kebetulan beliau adalah kiaiku. Aku dulu santri ya. Dan pesantrenku tuh termasuk pesantren yang memang aware terhadap isu lingkungan. Iya, namanya pesantren Anukoya di Julogulu Sumeneb gitu. Dan beliau tuh di dalam bukunya pun sering mengingatkan kita ya. Bahkan pada tahun 2017 ada satu negara yang miskin yang dalam waktu 2 kali 24 jam ada 110 orang yang meninggal karena kelaparan. Sedangkan di belahan negara yang lain kita dengan mudahnya membuang makanan. Dari situ aja kan udah kelihatan ya yang aku bilang tadi, hablum minan nas dan hablum minal alamnya itu tadi ya. Seandainya kita mempunyai rasa tanggung jawab gitu kan, makanan ini kita habiskan, atau kalau sekiranya kita memang tidak mampu, ya ambillah secukupnya. Ketika kita mengambil secukupnya atau mengeluarkan secukupnya, kan sisa-sisa yang lain yang menjadi milik kita nih, bukan dalam bentuk sisa makanan ya, dalam artian misal uang. Kita nih bisanya cuma makan 1 bungkus, jadi ngapain makan 2 bungkus gitu kan. Mestinya 1 bungkusnya lagi kan kita alokasikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu itu tadi. Itu pun juga menurutku adalah perwujudan dari kesalehan lingkungan, bahkan juga memper ke kesalehan sosial gitu kan akhirnya gitu. Saya jadi ingat pernah ada mall di Surabaya kan yang air wudhunya itu di recycle. Okay. Ada kan, tahu nggak di Royal Plaza kalau nggak salah. Itu air wudhunya kan di recycle kan, jadi udah dipakai, diolah lagi sampai bisa dipakai lagi. Itu juga termasuk ya berarti dalam kesalahan lingkungan itu di masjidnya sih. Oh iya dong. Sebenarnya ya termasuk lah gitu. Balik lagi ya, dalam narasi Islam pun kita pun tidak boleh membuang-buang sesuatu berlebihan, israf, dan harus merasa cukup, dan sebisa mungkin gak ada yang memang terbuang. Meskipun mungkin dalam kasus yang itu tadi juga ada PR ya, misal tentang kesucian dan lain sebagainya, karena itu digunakan untuk wudhu. Tapi kalaupun misalnya kita memang amat sangat berhati-hati, sebenarnya kan sisa wudhunya misal ya bisa kita gunakan untuk flush toilet. Iya kan? Itu kan mungkin lebih aman gitu ya. Ataupun juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Dan hal ini juga di beberapa tempat udah diaplikasikan gitu kan ya Kak Susan. Iya, jadi ingat soalnya. Nah ini gimana caranya menanamkan nilai ini ke anak muda, karena kan ya dulu aku misal pribadi pas waktu muda nggak terlalu
bukan jorok sih, cuman kayak ya sekedarnya aja buang sampah, tapi nggak mikir panjang sampai ini nanti sampah gimana ya. Untuk menanamkan nilai-nilai itu ke anak muda tuh gimana? Karena kan dari apa ya, kalau berat-berat tuh kadang kayak apa sih orang masalah gini aja biasanya kan kayak gitu. Nah gimana tuh caranya? Oke, menarik. Ngomongin anak-anak, anak muda, Gen Z. Saya udah gak Gen Z. Berapa tahun ini aku kan memang bersama teman-teman komunitasku memang aktif kan ya Kak, yang menyuarakan isu lingkungan. Tapi dalam prosesnya aku pun juga jadi flashback gitu ya. Misal kenapa aku dan teman-temanku punya kesadaran itu. Sebenarnya berangkatnya dari Diri apa sih? sendiri ya. Iya, memang dari diri sendiri. Tapi pemantiknya apa? Triggernya apa? Kalau di aku, menurutku karena dicontohkan. Iya. Sebagaimana anak-anak ya, di lain sisi kita kan diajarkan kritis kan kadang ya. Iya. Yang menurut katamu tadi, misal nih, buang sampah gitu, jangan ini hemat listrik dan lain sebagainya. Mestinya kan anak-anak yang cerdas itu kan masih bertanya. Nah, sebenarnya pertanyaan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika, loh mama kok nyuruh begini, tapi mama kok enggak gitu. Atau kakak kok begini, tapi nyuruh begini, tapi kok enggak begitu. Anak-anak kan sebenarnya adalah orang yang meniru. Kalau ke aku gimana caranya ya dicontohkan sih sebenarnya. Itu adalah hal yang mestinya paling mudah dan paling dekat gitu. Dan ngomongin anak-anak yang di level meskipun berbeda-beda, anak yang di usia SD ataupun bahkan sampai SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan kita pun yang udah dewasa, kita nggak bisa mengesampingkan aspek meniru itu tadi gitu ya. Apalagi dengan semakin tinggi tingkat pendidikan kita, ya justru semakin itu tadi yang dikejar. Loh kamu kok cuma nyuruh aja, kamu udah mempraktekkan. Kritis ya. Itu enggak, kayak gitu sih kasusnya. Kalau aku sih pertama yang harus dilakukan adalah mencontohkan. Dan mestinya sebenarnya kan pengetahuan seorang anak itu kan gampangnya ditentukan oleh 3 aspek gitu ya. Apa yang dia dapat di rumah, apa yang dia dapat di sekolah, dan apa yang dia dapat di lingkungan sosial. Idealnya mestinya ketika di rumah mereka juga sudah mendapatkan contoh-contoh aksi-aksi real nyata oleh orang tua mereka, kakek mereka dalam penjagaan lingkungan itu. Sesimpel mungkin Kak Susan dulu pernah gak sih dengar narasi, kalau makan dihabiskan, kalau gak dihabiskan itu nangis loh. Pernah gak? Pernah. Sekarang saya terapkan. Malah sekarang diterapkan ke anak. Iya. Nah sebenarnya itu kan juga bagian dari local wisdom. Narasi-narasi itu dibuat oleh nenek moyang kita, tujuannya supaya kita menjaga lingkungan. Mungkin karena levelnya anak-anak itu kan daya ininya di beberapa part tertentu dia kan nggak berlogika ya. Sebenarnya kalau mau kita pikirkan gimana sih caranya nasi bisa nangis kan enggak. Tapi kan sesimpel itu aja gitu. Nah kalau kamu gak dihabiskan dia akan nangis. Mungkin karena waktu itu menangis adalah cara mereka untuk mengekspresikan kalau tidak nyaman. Ya kan kalau anak-anak kan kalau gak nyaman, lagi sedih, lagi apa kan nangis. Jadi itulah kenapa nenek moyang kita nerapinnya begitu. Habiskan, kalau gak dihabiskan dia akan nangis. Dan itu gak cuma nyuruh, tapi makanan si bapak, si ibu, si kakek juga dihabiskan. Bahkan sampai ke level sekolah. Mungkin sekarang pun aku sih pribadi sudah rada optimis gitu ya, karena sudah ada banyak sekolah yang juga menerapkan ini ya, sekolah lingkungan gitu ya. Istilahnya sekolah adiwiyata ataupun lain sebagainya. Balik lagi kalau bahkan di pesantrenku dulu, di pesantren Anukoyah itu ya Kak Susan, ada satu sekolah itu di SMA 3 Anukoyah memang melarang orang-orang dari luar itu jualan yang menggunakan plastik. Enggak boleh sama sekali. Jadi ya karena memang sudah sepakat gitu ya, para stakeholdernya punya awareness tentang itu, ya akhirnya kan para siswanya juga begitu. Yang paling ekstrim nih Kak aku, di sana tuh tidak disediakan tempat sampah. Oh iya. Terus berarti bawa. Jadi satu sekolah yang seluas itu cuma ada satu tempat sampah. Sebenarnya kan kadang kita merasa menyepelekan hal-hal sesuatu sesimpel gini ya. Aduh,
Ya nggak apa-apa lah, nggak aku sapu, kan ada tukang sapunya. Ya nggak apa-apa lah aku buang sampah. Yang penting kan udah aku buang di tempat sampah. Ya itu bagus sih. Cuma kan lebih baik lagi kalau kita tidak menghasilkan sampah. Sebenarnya yang aku tangkap kenapa sekolah itu dulu tidak menyediakan tempat sampah, ya supaya menyugesti kita, mendorong kita untuk tidak menghasilkan sampah. Sebenarnya kan kita merasa aman-aman aja nih, karena kan sampah kita udah ada yang ngurus, udah ada tempatnya, udah ada tukang sampahnya, sampai ke TPA sana. Jadi seolah-olah kita tuh merasa jauh banget dengan isu ini. Nah ketika diterapkan kayak gitu, pas gak ada tempat sampah, atau cuma satu sekolah tempat sampahnya juga cuma satu dan itu jauh banget. Akhirnya kan awalnya mau gak mau kami tuh kan buangnya masih bingung ya. Ini dibuang kemana? Ditumpuk di depan kelas. Ketika menumpuk kan kita sendiri yang terganggu. Nah berangkat dari kesadaran itu akhirnya ya udah sebisa mungkin kita nggak menghasilkan sampah dan bagusnya itu didukung oleh sistem. Sebenarnya kan tantangan lainnya adalah termasuk ya nggak menjamin ketika kita di rumah sudah diajarkan tentang menjaga lingkungan, bisa jadi ketika anak-anak udah di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosial mereka juga akan sulit untuk menerapkan hal itu gitu ya. Tapi yang bagusnya itu tadi ketika 3 komponen ini sama-sama gitu ya berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung orang-orang dari level anak-anak sampai dewasa untuk menjaga lingkungan. Yang paling miris itu simpelnya nih ya, kita kan disuruh untuk mengurangi penggunaan botol plastik, ya kan? Udah banyak kayaknya teman-teman yang membawa tumbler kemana. Nah ini aku mau bahas. Iya benar. Itu tantangan baru kan, karena tumbler itu sekarang malah orang mengoleksi tumbler. Yang mana itu jadi masalah lain. Masalah lainnya apa ya? Pemborosan, FOMO, belinya tuh kayak nggak kekontrol. Jadinya mengoleksi tuh sebenarnya nggak perlu banget kan. Tapi karena banyak orang-orang yang kayak unboxing tumbler itu kan seru banget ya, unboxing tumbler. Tapi kalau misal anak-anak muda yang nggak mampu tapi pengen ikutan kan itu jadi masalah baru gitu loh. Nah itu kan jadi perannya banyak kan, misalnya untuk komunitas atau orang-orang yang memperjuangkan menjaga lingkungan ini malah jadi ada masalah baru nih. Kok beli tumbler nggak boleh, pakai plastik nggak boleh, gimana? Jadi anak-anak muda kan biasanya kan kayak gitu kan jadinya. Gimana itu fenomena ini? Oke, tapi balik lagi dulu ya sebenarnya ke tumbler yang ekosistem itu tadi. Yang aku sayangkan kan kadang, pertama sebenarnya kan udah bagus ya. Ketika kita udah aware untuk membawa tumbler. Sebenarnya itu kan adalah itikat baik, kesadaran yang timbul untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Cuma sayangnya kita kan misal keluar atau jadwal kuliah seharian nih, kan satu botol kadang nggak cukup ya. Ketika habis, ironisnya kadang kita kan harus beli lagi botol. Oh iya. Disalin ke tumbler. Sebenarnya kan seandainya balik ekosistem itu tadi, seandainya semua kita kompak, mestinya kan ada tempat untuk isi ulang. Karena nggak semua tempat ya menyediakan. Betul. Nah makanya itu jadi another PR gitu. Tapi balik lagi, yang ideal mestinya semua orang, semua level nih ya, dia bekerja sama untuk membangun ekosistem tersebut. Kemudian yang kedua nih, tumbler-tumbler itu tadi, kalau aku sih nge-highlight poinnya adalah itu juga bagian dari dampak teknologi, spesifiknya media sosial. Tanpa sadar, dengan adanya informasi yang sangat cepat, kita saling sharing kehidupan satu sama lain, ada banyak trendsetter yang nge-setting barometer hidup kita dan menggeser budaya-budaya yang dulu. Sebenarnya ya Kak Susan ya, jauh sebelum tumbler itu tadi misalnya, dulu kalau kita bertamu ke rumah seseorang, minimal banget yang disuguhin apa? Minum tapi pakai kemasan nggak sih? Apa kemasan? Iya Pak. Kalau di aku dulu tuh ya minimal itu pasti teh atau kopi. Ngerti nggak sih? Jadi kayak memang tamu itu kan orang yang harus kita hormati gitu ya. Jadi minimal disuguhinnya tuh adalah teh atau kopi yang tentunya pakai cangkir. Nah karena pergeseran nilai-nilai itu dulu ya kalau mau kita mikir,
air minum dijual itu masa laku gitu ya. Dengan berbarometer kepada orang-orang yang punya sumur sendiri. Dulu air bersih bisa kita dapat dari dimasak mana-mana. gitu ya? Iya, tinggal dimasak, tinggal ngambil. Sebenarnya kan nggak masuk di akal nih orang jualan botol kemasan tuh bakalan laku. Tapi karena pergeseran itu tadi, teknologi, budaya dengan dalih kepraktisan, dijuallah air minum dalam kemasan ini yang sekarang rasa-rasanya kita tuh nggak bisa lepas gitu loh dari itu. Makanya kalau dulu ada tamu yang disuguhin itu minimal teh atau kopi, sekarang disuguhin air minum dalam kemasan, bahkan nggak botol ya, gelas aja yang berapa mili itu kayaknya udah cukup. Itu pertama. Yang kedua, ya makan. Hajatan, mungkin ya habis ini misal di hari besar pun gitu ya, akhirnya pun yang disuguhkan juga air minum dalam kemasan gitu, dengan dalih kepraktisan itu tadi. Nah, balik lagi ya ke sosmed, dan ini gak cuma di tumbler itu tadi ya, akhirnya kita suka ngoleksi, tapi juga fast fashion. Ya itu juga sih. Ya gak sih? Kita nih Gen Z nih, hari ini kalau udah posting di akun sosial kita masing-masing, udah pakai baju ini, di postingan selanjutnya jangan pakai baju ini lagi. Nah, pada akhirnya itu kan mendorong kita untuk fast fashion. Yang mestinya logikanya sebenarnya dalam setahun cukup 4 baju, mungkin 4 terlalu ini ya, atau dalam setahun itu beli 2 baju itu sebenarnya cukup ya. Kalau bisa mungkin pas hari raya aja ya, Idul Fitri, Idul Adha itu cukup. Tapi gara-gara pergeseran budaya, teknologi, informasi itu tadi, dengan satu, kalau baju ini udah aku posting, besok nggak boleh pakai baju yang sama, akhirnya kan mendorong kita untuk fast fashion itu. Tapi gini, kalau misalnya ini pembelaan banyak orang yang pasti akan mikir gini, karena fast fashion itu kan juga lingkungan ya, tapi kita sebagai muslim kan harus itu tadi menyambung ke kesalehan lingkungan. Gimana kalau yang kita beli itu adalah barang-barang untuk ibadah? Ayo, banyak kan sekarang kayak misal punya mukena tuh lebih dari 1 gitu kan. Nah, dengan dalih bahwa kalau kita mau menghadap Allah tuh harus bersih, harus rapi gitu, bukan hanya untuk hangout atau apa gitu. Itu gimana tuh, Mbak? Itu kan jadi tantangan besar ya untuk komunitas yang menyuarakan tentang lingkungan juga gitu. Gimana cara mengatasinya? Oke, kita memang sering gitu ya melakukan sesuatu itu menggunakan dalih agama. Misalnya dengan tadi untuk ibadah, itu bagus, benar. Tapi jangan lupa, apakah agama kita benar-benar menyuruh kita untuk fast fashion termasuk dalam hal ibadah. Kalau di aku, selama ini ya, narasi-narasi yang kupelajari dalam Islam, kita tuh sebenarnya kan boleh. Belanja ya boleh, makan ya boleh, semuanya boleh. Bahkan dalam satu hadis, ketika ada salah satu umatnya Nabi bilang, aku tidak mau menikah, aku hanya akan beribadah. Langsung kan Nabi bilang, loh enggak, aku juga menikah, aku juga makan dan lain sebagainya. Tapi standarnya pakai yang mana dulu? Kalau dalam standar Islam, mestinya pakai standar kelayakan hidup. Atau pernah dengar nggak? Sebenarnya sama sih dengan kita kan mestinya aware ya, ada kebutuhan itu, ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu ya. Ya itu juga ada dalam Islam kebutuhan yang sifatnya hajiat, tahsiniyat, dan hal-hal itu gitu. Kalau balik lagi ke ibadah, ya nggak apa-apa, kamu mau beli mukena lebih dari 1. Tapi jangan lupa standar itu tadi, itu masuk kebutuhan atau keinginan. Kalau menurutku ya punya mukena 2 atau 3, ya itu masih wajar gitu kan. Biar kita ngoleksi. Iya bukan, karena kita kan mau gak mau ada masa-masa mukena kita harus dicuci, diganti. Karena kan dalam Islam kan kita juga diajarkan untuk menjaga kebersihan. Tapi kalau sampai 50 mukena misal. Tapi itu hal yang kayak normal ya kalau dilihat sekarang. Maksudnya sebagian orang tuh menormalisasikan hal itu gitu loh. Nah, kan? Poinnya di situ, normal atau dinormalisasikan, ya kan? Normal atau dinormalisasikan. Aku jadi keinget nih, kita kan sering dengar gitu ya narasi
ini ekonomi kita lagi gak baik-baik aja nih sekarang. Bahkan ada kan orang yang ekstrim sampai bilang jangankan yang halal, yang haram aja susah. Gitu. Tapi dulu tuh ya Imam Al-Ghazali tuh pernah bilang sebenarnya untuk mendapatkan satu yang halal itu mudah, asalkan kita merasa cukup dengan satu baju kasar dalam setahun dan 2 keping roti dalam sehari semalam. Jadi kata kuncinya adalah di cukup. Dan itu yang menjadi problem saat ini. Balik yang kata Kasusan tadi, ini masuk normal atau dinormalisasikan. Ini sebenarnya kebutuhan atau keinginan yang seolah-olah kita jadikan kebutuhan. Kayak tumbler itu tadi, sebenarnya kan punya 3 aja udah cukup. Tapi jadi iya, tapi seolah-olah oh enggak nih style saat ini tuh ya, kayak kita satu buat kerja, satu buat di rumah, satu buat ini, 2 buat ini, 3 buat itu dan lain sebagainya. Akhirnya kita menggeser itu tadi yang sifatnya sebenarnya cuma keinginan, kita buatlah dia seolah-olah menjadi kebutuhan. Itulah kenapa PR kita sebagai manusia memang untuk merasa cukup. Baik. Seru sekali ya obrolan hari ini sampai nggak kerasa waktunya. Baik, makasih ya Mbak Dita. Seru banget obrolannya tentang kesalahan ini karena luas sekali ya tentang fashion, tentang lingkungan alam itu sangat sebenarnya masih banyak yang harus kita benahi, bukan hanya komunitas tapi diri kita sendiri, dari lingkungan diri kita sendiri aja itu juga harus terus belajar, harus terus berbenah gitu kan, karena itu tadi teknologi semakin cepat, semua orang bisa mengakses, itu kayak ada positif dan ada negatifnya. Tapi balik lagi kalau dalam agama juga kita harus merasa cukup gitu ya. Makasih ya Mbak Dita udah nemenin saya ngobrol hari ini. Terima kasih Tribuners yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Saksikan podcast kami yang lain dan jangan lupa follow sosial media kami. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.